Sodikin, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah terkait percakapan pra-observasi kelas. Jadi terkait dengan materi supervisi coaching untuk supervisi akademik. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran yang akan dilaksanakan, dan strategi yang dipersiapkan. Sebelumnya mungkin sedikit saya akan sharing tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi yang nanti akan Bapak laksanakan di kelas. Jadi sebelumnya pernah dengar Pak istilah pembelajaran berdiferensiasi atau baru ini? Belum pernah. Baru ini berarti Pak ya. Jadi Bapak sedikit saya akan berbagi tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang kita laksanakan berdasarkan pemetaan kebutuhan kita terhadap kebutuhan belajar murid. Jadi ada 3 aspek yang dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan siswa tersebut, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar murid, kemudian profil belajar murid, dan minat murid. Terkait dengan kesiapan belajar itu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian nanti siswa dibagi berdasarkan hasil siswa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian kalau minat itu tergantung dengan minat siswa, dan kalau profil belajar itu tergantung dengan gaya belajar siswa. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasinya nanti bisa melalui diferensiasi proses, diferensiasi konten, maupun diferensiasi produk. Tergantung nanti Bapak Sodikin area mana yang akan Bapak Sodikin kembangkan. Baik, untuk besok ada kelas di mana Bapak Sodikin? Besok hari Rabu itu dijadwal kelas 6B. Kelas 6B ya. 6B. Baik, untuk tujuan pembelajaran di materi besok apa, kalau boleh saya catat dulu Bapak Sodikin, untuk tujuan pembelajaran besok apa ya Pak? Besok itu materinya pelajaran 6, judulnya indahnya saling membantu dan hidup rukun. Yang menjadi tujuan dalam pembelajaran 6 ini adalah murid kelas 6 diharapkan mampu memahami dan melaksanakan pelajaran 6 indahnya saling membantu dan hidup rukun di lingkungannya masing-masing. Itu tujuan pelajaran untuk hari besok. Berarti anak-anak mampu memahami indahnya saling membantu dan hidup rukun di lingkungannya masing-masing. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan yang hendak dicapai Pak? Memasuki area yang hendak dicapai, kita masuk ke sub judulnya. Jadi yang perlu dikembangkan dalam pelajaran ini, yang pertama, anak-anak mampu mengaplikasikan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Ayat 2 yang menjelaskan tentang anjuran berbuat baik dan takwa. Kemudian yang selanjutnya yaitu masih Al-Maidah ayat 2 tentang larangan tolong-menolong dalam berbuat keburukan dan kemusuhan. Tolong-menolong dalam keburukan tadi ya, dalam keburukan dan kemusuhan. Itu yang harus dikembangkan oleh anak-anak. Jadi itu area pengembangan yang sudah dicapai. Kemudian untuk mencapai strategi yang perlu kita siapkan untuk mencapai tujuan dan area pengembangan tersebut sudah dipersiapkan Pak? Sudah. Strategi yang harus disiapkan oleh anak-anak dalam melaksanakan pelajaran indahnya saling membantu dan hidup rukun, di antaranya adalah
Baik, untuk selanjutnya Pak Sodikin tentang strategi yang dipersiapkan. Sebelumnya saya ingin bertanya, untuk memetakan kebutuhan belajar murid, Pak Sodikin akan menggunakan aspek yang mana Pak Sodikin? Untuk pemetaan pelajaran yang saling membantu ini, saya akan menggunakan metode dari aspek kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid berarti. Nanti implementasinya seperti apa Pak Sodikin dari pemetaan kesiapan belajar murid ini? Implementasinya seperti ini. Jadi anak-anak yang pertama saya beri seperti kuis pertanyaan langsung di kelas. Sejauh mana anak-anak itu dalam memahami pelajaran yang saling membantu ini. Kemudian setelah itu anak-anak akan menjawab, akan ketahuan mana yang paham tentang materi ini, mana yang kurang paham, mana yang tidak tahu. Kemudian saya kelompokkan berdasarkan kemampuannya. Kemudian setelah nanti terbentuk dua kelompok mungkin Pak Sodikin ya, antara anak-anak yang sudah matang terkait materi ini dan yang belum begitu matang. Nah, kemudian perlakuan seperti apa masing-masing kelompok ini Pak Sodikin? Bagi anak-anak yang sudah memahami materi yang saya sampaikan, maka kelompok yang tanda kutip saya pikir sudah mumpuni mampu, akan saya kasih tugas berupa demonstrasi seperti praktek membantu pada sesama, saling menolong kebaikan. Nah, itu akan saya praktekkan di depan kelas bahwa contoh saling bantu ya seperti ini loh. Jadi praktik demonstrasi praktik gitu ya, seperti bermain peran seperti mungkin Pak Sodikin ya. Seperti bermain peran. Kemudian untuk kelompok satunya Pak Sodikin? Kelompok satunya di kelompok kedua yaitu kelompok anak-anak yang kurang sigap dalam menjawab pertanyaan. Artinya mereka memahami tapi kurang sigap. Nah, itu akan saya beri tugas lebih ringan lagi, seperti menyebutkan contoh-contoh saling membantu di lingkungan rumah, keluarga atau sesama itu yang bagaimana. Menyebutkan contohnya saja. Ada lagi Pak Sodikin atau dua itu dulu? Jadi berdasarkan pertanyaan langsung tadi, kemudian dipetakan kesiapan belajar muridnya, kemudian nanti ada tugas yang demonstrasi praktik dan menyebutkan begitu. Baik, cukup itu aja. Ya, baik. Untuk RPP-nya sudah dipersiapkan untuk besok ya Pak? RPP-nya alhamdulillah sudah dan akan lanjut dibuat, karena melihat dulu apa yang akan dipelajari besok, dibuatnya ya sekarang. Baik, terima kasih Pak Sodikin atas waktunya. Jadi mungkin cukup untuk percakapan praobservasi kelas kita ini. Untuk selanjutnya kita akan berlanjut ke observasi kelas untuk hari besok, hari Rabu di kelas 6B. Ya. Terima kasih Pak Sodikin. Mungkin itu saja. Dan mudah-mudahan nanti sukses pembelajarannya Pak Sodikin. Anak-anak disiapin di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketuanya? Siapin. Siap, Kak. Doa mulai.
Al-Maidah ayat 2. Kita mulai pemanasan dulu. Berdiri dulu. Ya, semangat. Jadi semuanya. Gerakan tangan, gerakan tangan. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Sehat tangan begini. Sehat, gitu ya. Bagaimana kabar kalian? Kita tangannya begini, hitung 1 sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat sini. 7, 8, 9, cukup. Sudah gerakan lagi? Sudah sarapan? Sudah. Lihat. Sudah sarapan? Nah, duduk kembali. Silakan buka halaman 54. Kita judulnya saling tolong menolong. Gambar 1 ada apa di situ gambarnya? Bergotong royong dalam membersihkan kelas. Gambar kedua? Saling membantu membersihkan lingkungan sekolah. Membantu membersihkan lingkungan sekolah. Gambar ketiga? Membantu mendorong pembuangan hewan. Ini di lingkungan rumah. Jadi kalau ada orang di jalan di mana aja butuh bantuan, kok kalian tahu dan mampu dibantu. Seperti itu ya. Yang gambar 4. Membantu bunda mencuci piring di dapur. Ini tolong menolong dan membantu di rumah. Jadi nggak hanya cuci piring, ini hanya simbol saja ya. Selain cuci piring apa di rumah? Melaksanakan perintah orang tua, membersihkan lingkungan rumah dan lain sebagainya. Kalau punya adik kecil, membantu menolong adiknya yang sedang bermain dan lain sebagainya. Nah, pada pelajaran kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang kedua, bab 6 tentang Al-Maidah ayat 2, tolong menolong, saling membantu dan hidup rukun. Anak-anak senang hidup rukun atau bertengkar? Rukun. Hidup rukun ya. Hidup satu kali, manfaatkan keseharianmu dengan sebaik-baik. Nah, saling membantu. Satu dapat pahala, yang kedua masuk surga. Itu saling membantu. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kita sudah memasuki pembelajaran tentang praktek surat Al-Maidah ayat 2. Nah, di sini Pak Guru akan memberikan kuis ya. Jadi nanti kita bagi kelompok, siapa yang bisa menjawab kuis dengan cepat, tepat, benar akan masuk kelompok 1. Yang menjawab lambat bisa atau nggak menjawab akan masuk kelompok 2. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap semuanya? Sudah, karena sudah sering dihafalkan surat ini ya. Nah, yang pertama,
Quran surat Al-Maidah ayat 2 ini ya menjelaskan tentang dua hal. Apakah itu? Ayo, apa? Kalau menolong dalam hal baik dan jangan menolong dalam hal buruk. Nah, betul situ dulu. Lainnya, nah nggak apa-apa. Nah, perhatikan. Sekarang kalian sudah terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok kanan Pak Guru, ya. Ini kelompok yang belum lengkap menjawab. Nanti ada tugasnya. Ini kelompok yang sudah bisa menjawab. Nanti ada tugasnya masing-masing. Ya. Sekarang kalian berbalik 4-4 untuk kerja kelompok. Masuk sana. Kursinya aja. Balik kursinya. Sudah, ini bukan ini. Wes kono. Gak apa-apa. Yang ini juga sama. Perhatikan Aba-aba Mas Sodikin, perhatikan. Sekarang tugas kelompok yang bisa menjawab tadi disebut kelompok A. Yang belum bisa menjawab pertanyaan kuis tadi disebut kelompok B. Kelompok A ada tugas, siapkan buku tulis. Satu aja. Saat ada yang buku tulis. Yang belum bisa menjawab kuis tadi siapkan buku tulis satu aja per kelompok. Satu saja. Satu aja buku tulisnya. Nah. Sudah. Buku tulis satu aja. Sudah siap? Nah, sekarang yang kelompok A. Kelompok A ini ada dua kelompok juga toh? Nah, silakan tulis. Tugasnya nanti dipraktekkan di depan. Nah, perhatikan. Kamu tulis contoh saling membantu, boleh di lingkungan rumah, boleh di keluarga, boleh di lingkungan sekolah. Nah, yang kelompok B siapkan buku tulis satu saja. Per kelompok ini satu buku tulis, kamu musyawarahkan. Yo, tugasnya tulis semuanya. Yang kelompok tulis satu. Berikan contoh. Saling membantu. Berikan contoh saling membantu di lingkungan rumah. Ingat, setiap kelompok B ada 3 kelompok ini tidak boleh sama. Tahu lingkungan rumah ya? Beda dengan keluarga. Lingkungan rumah. 2. Berikan contoh saling membantu di lingkungan sekolah. Kelompok B yang pertama, sebutkan 2 contoh saling membantu di lingkungan rumah dan sekolah. Apa? Yang keras. Ya, di rumah apa? Ayo masuk.
Des, kamu nyapu. Yaudah, aku bantuin deh. Bentar, aku bantu teman-teman dulu ya. Oh iya, jangan lama-lama ya. Teman-teman, ayo bantuin Bunda nyapu. Kamu ayo. Ayo. Nah, ini judulnya saling membantu membersihkan kelas. Ya, akhirnya selesai juga. Sudah? Kasih upload. Jelasin dulu. Saya kami kelompok ayo. Ayo. Akan mempraktekkan Anak mempraktekkan Al-Maidah ayat 2 Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong. ya apa judulnya ini? Judulnya menolong kakek tua sedang mendorong gerobak. Nah, acting, yo mulai yo. Ayo praktekkan sekarang. Berhenti. Sekarang kelompok A yang ketiga. Caranya siapa? Nah, kami, ayo kami dari kelompok akan mendemonstrasikan praktek Al-Maidah ayat 2 tentang saling membantu yang berjudul ayo Bapak membantu pekerjaan rumah ya silakan dimulai sekarang. Nah, Pak siapa? Oh, kakeknya mana ya? Oh, bapaknya. Ya. Nah, jadi yang sudah kalian praktekkan itu adalah contoh praktek surat ayat. Ini hanya segelintir contoh. Yang aslinya praktek beneran adalah benar-benar saling membantu dengan hati yang tulus. Ya Nana ya. Kalian membantu kalau nggak tulus nggak ikhlas tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Hanya capek ya. Tapi kalau dengan hati yang tulus, dengan senang hati, perintahkan malaikat raqib dan atid untuk mencatat amal baik. Bisa dipahami? Jadi kalau tolong-menolong itu kedepankan dengan niat yang tulus. Bisa dipahami anak-anak? Nah, kita lanjutkan kembali. Setelah kalian sudah mempraktikkan, kalian dituntut bisa menyimpulkan ya, tentang inti dari Quran surat Al-Maidah ayat 2. Jadi setiap diri kalian harus mampu dan dituntut dalam pelajaran ini untuk bisa memahami surat Al-Maidah ayat 2. Bisa ya anak ya? Bisa ya dimengerti? Al-Maidah itu tentang apa?
apa? Tolong menolong. Tolong menolong dalam hal apa? Dan tahu takwa? Takwa itu mengajak, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau teman kalian ada yang mengajak mencuri, mengajak yang nggak baik, jangan mau. Ya, kalian harus mau bilangin atau memberi teguran kepada teman yang berbuat salah untuk tidak melanjutkan kesalahannya. Diajak takwa, ya, diajak sholat, diajak ngaji. Yang terus-terusan main game, ya, dibilangin waktunya sholat dulu itu namanya membantu dalam hal takwa. Ada teman yang malas ngaji, diajak ngaji, biar tahu ilmu adab, itu namanya menolong dalam hal takwa. Anak-anak sudah paham yang sini? Kalau sudah, materi pada pagi hari ini Bapak rasa cukup? Dan kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan penutup majelis bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sodikin, setelah pembelajaran yang kemarin kita laksanakan terkait observasi kelas, di mana penerapannya kita sudah sebelumnya Pak Sodikin sudah merencanakan bagaimana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada percakapan kita di pra-observasi kemarin. Di ketika pra-observasi lusa, maksud saya kemarin lusa, itu Pak Sodikin sudah menyebutkan apa tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, kemudian strategi yang akan dikembangkan, kemudian penerapannya di hari kemarin tentang di tahapan observasi atau praktek pengajarnya. Baik, di sini setelah pembelajaran kemarin, menurut Bapak apa hal yang paling penting untuk dikembangkan sebagai fokus pengembangan pembelajaran berikutnya dari pembelajaran yang bisa dilaksanakan kemarin? Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sudah kita praktekkan kemarin tentang tema 6 tentang surat Al-Maidah ayat 2 saling membantu, yang perlu diterapkan dan ditingkatkan yaitu mengenai kepercayaan diri siswa ya, dalam mengimplementasikan Al-Maidah ayat 2 tentang saling membantu. Yang kedua, selain percaya diri, mentalitas anak, karena temanya ini saling membantu pada sesama dan hidup rukun, maka mentalitas ini perlu ditingkatkan kembali dan dikembangkan di hadapan lingkungan sekitar. Karena kalau masalah urusan saling membantu dan hidup rukun itu kaitannya sosial, berarti harus dengan orang lain atau yang lain. Baik Pak, tentunya itu tadi gambaran singkat yang menurut Pak Sodikin perlu menjadi fokus pengembangan pembelajaran di pembelajaran berikutnya. Namun setelah kita bersama-sama melaksanakan pembelajaran kemarin, apa yang sudah baik menurut Pak Sodikin tentang penerapan strategi pembelajaran yang Bapak rencanakan? Kemarin kan Pak sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Nah, jadi tentunya pada percakapan pra-observasi kemarin Pak Sodikin sudah menyusun rencana-rencana, kemudian strategi-strategi yang diterapkan. Nah, menurut Bapak Sodikin itu bagian strategi mana yang sudah baik atau sudah berjalan sesuai rencana? Strategi yang baik
kaitannya dengan yang sudah kita praktekkan kemarin, diantaranya adalah pemahaman siswa dalam menerapkan Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian siswa mampu mempraktekkan di depan kelas dengan sungguh-sungguh, walaupun itu hanya sebuah sebuah praktek ya, bukan di sosial, bukan di lingkungan. Tapi sudah cukup bagus, artinya anak-anak itu mampu menyerap, mampu memahami apa yang harus dilakukan dalam memahami tema ini. Jadi setidaknya siswa itu sudah tahu gambarannya, walaupun itu bentuknya demonstrasi gitu lah ya. Tinggal nanti penerapannya di masyarakat. Kalau itu tadi yang sudah baik, kemudian yang saya ingin tahu apa saja strategi yang masih butuh perbaikan, Pak? Atau dalam penerapan kemarin pembelajaran yang tidak berjalan sesuai rencana dan itu masih butuh pengembangan. Strategi yang harus saya kembangkan ya, melihat demonstrasi kemarin itu karena saya bagi dua kelompok besar, yakni satu kelompok A terdiri dari anak-anak yang mampu mendemonstrasikan Al-Maidah ayat 2. Yang kedua kelompok B, yaitu anak-anak yang tanda kutip sebenarnya sudah paham tapi kurang sigap dalam menjawab pertanyaan. Jadi hanya saya kasih kuis dan untuk menjawab soal-soal tentang Al-Maidah ayat 2. Jadi yang perlu dikembangkan adalah mendalami kembali atau menelaah kembali, membaca kembali, kemudian anak-anak harus lebih fokus dalam memahami materi tersebut. Kemudian jika meninjau dari pembelajaran diferensiasi yang dilaksanakan kemarin, saya menyimak ya Pak ya, terkait dengan penguasaan kelas atau apa cukup kondusif Pak? Kalau untuk pengondisian kelas itu saya kira 70% kondusif. Ya. Karena kan maaf saya potong, karena kan tantangan di pembelajaran diferensiasi ini kan seperti yang Bapak laksanakan tadi, ada dua fokus nih, ada kelompok A, kelompok B. Kelompok A sedang praktek, kemudian kelompok B itu apa yang dilakukan oleh kelompok B? Nah, ketika kelompok A sedang demonstrasi tentang praktek tolong menolong di depan kelas, kelompok B ini sedang mengerjakan kuis secara tertulis yang saya sampaikan. Jadi saya pribadi fokus di dua kelompok ini, makanya kurang begitu kondusif dalam satu kelas. Baik, jadi setelah Bapak tadi menilai ya, kalau dari di skala mungkin 1 sampai 10, kalau 1 itu yang kurang, kemudian 10 itu yang terbaik. Nah, kondusivitas kelas ini dianggap berapa Pak? Sekitar 70-an%. Dan 7 lah ya, sudah nggak 7. Artinya masih ada sekitar 30% menuju sempurna. Nah, Masih ada harapan-harapan yang perlu dijalan. Baik, menurut Pak Sodikin apa yang menyebabkan itu tidak bisa kondusif secara sempurna? Nah, yang menjadikan anak-anak kemarin kurang kondusif di kelas, salah satunya ragamnya karakter siswa. Karena karakter siswa mempunyai latar belakang di lingkungan masing-masing yang berbeda, itu akan memicu karakter siswa di kelas juga, itu sangat pengaruh. Terus yang kedua, faktor yang mempengaruhi kurang kestabilan atau kurang bagus dalam praktek kemarin, yaitu tentang kemampuan siswa, karakter ya, sifat siswa, kemampuan siswa, atau istilahnya itu kognitif. Pengetahuan siswa itu karena beberapa kelompok yang A yang B, maka pengetahuan siswa berbeda itu memicu kekurangan stabilan dalam kelas.
berarti sudut pandangnya ini dilihat dari siswanya Pak ya. Kalau dari rencana pembelajaran yang kita susun, apakah masih ada yang perlu diubah terkait dengan yang bisa meningkatkan kekondisian kelas itu tadi? Bisa Dari segi kitanya Pak. ya, bisa. Kalau dari segi saya sebagai pengajar, rencananya sih 100% kondusif ya. Tapi ketika praktek ya ada nilai plus, ada yang kurang. Menurut hemat saya, karena ini materinya berkenaan Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong saling membantu dan itu rukun, maka ada baiknya ketika sedang demonstrasi itu tidak menonton di depan kelas. Gitu. Artinya kita mengambil di lingkungan kelas, bertemu dengan guru lain atau teman yang lain kelas, itu ada baiknya karena anak itu harus menyiapkan mental yang seakan-akan berhadapan bukan temannya sendiri. Jadi dia harus di depan kelas. Bisa jadi yang kelompok B yang kurang sikap menjauh itu di dalam kelas, yang bisa di luar atau di tempat yang lain, atau bisa dibawa kirim ke kantin sekolah, bisa langsung. Suasananya diubah sedemikian rupa supaya seperti yang praktek aslinya. Suasananya memang seperti makna kandungan surat Al-Maidah dan menolong beneran. Oh, gitu ya Pak. Intinya kita mencari masalah yang real seperti itu Ya, di lingkungan sekitar juga. sekolah. Baik, kalau itu menurut saya itu berarti menjadi sebuah langkah yang direncanakan oleh Pak Sodikin untuk perbaikan pembelajaran di tahap berikutnya. Nah, kemudian apa tolak ukurnya Pak? Bahasanya program dengan melibatkan siswa ke keadaan real itu tadi, tolak ukurnya seperti apa? Bahwa itu berhasil memperbaiki pembelajaran yang sebelumnya. Ya. Kalau masalah itu kita kaitkan dengan kurikulum kita ya, kurikulum 2013, di situ ada tuntutan-tuntutan dari pembelajaran tentang sekolah hijau, kemudian tentang metode dalam mengajar, mencari suasana, kemudian ketika belajar, maka pembelajaran yang efektif itu tidak monoton satu tempat. Ya, jadi kalau misalkan kita dalam belajar, misalkan temanya itu tentang tolong menolong, kita harus bisa keluar. Kalau temanya itu tentang kebersihan sekolah, bersih itu sehat, ada tema seperti itu, maka kita praktekkan realnya. Jadi mempraktekkan tema-tema agama itu sebenarnya itu juga sudah melaksanakan ya aturan-aturan agama itu sendiri, seperti praktek langsung. Baik, kemudian bagaimana untuk jangka waktu penerapan strategi yang barusan Bapak susun? Bagaimana? Jangka waktunya, apakah dalam waktu dekat atau bisa langsung diterapkan di pembelajaran berikutnya? Atau masih ada hal lain yang harus dipersiapkan sebelum menerapkan strategi itu? Bisa, insya Allah minggu depan ya. Artinya dalam satu bab khususnya Al-Maidah ayat 2 di pelajaran 6 ada tiga subtema. Al-Maidah ayat 2, ayat 3 sama Al-Hujurat. Itu setiap satu subtema itu 2 pertemuan. Jadi kemarin yang saya anggap itu kurang maksimal, dari saya pribadi juga banyak kekurangannya, bisa saya susun kembali, terapkan ke minggu depan dengan tema yang sama juga. Minggu depan ya jangka waktunya. Kemudian ada pihak yang perlu Bapak mintai bantuan untuk menyukseskan strategi yang Bapak rancang. Ada. Siapa saja Pak? Ya, pihak luar dari sekolah juga bisa. Bisa menyukseskan. Atau maksudnya pihak luar sekolah itu seperti kayak tadi kantin, dewan guru yang lain. Ya, boleh. Kepala sekolah mungkin juga Pak. Boleh. Baik, kemudian untuk sumber daya sekolah yang perlu dimanfaatkan? Sumber daya sekolah yang perlu dimanfaatkan adalah untuk penerapan strategi Bapak, ada yang bisa mendukung. Mungkin ada kalau misalnya pembelajaran yang butuh IT nih, kan kita
kita perlu pakai proyektor misalnya kalau di kelas. Cuman kan Bapak kan ini penerapan di luar sekolah nih. Nah, pokoknya sumber daya sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk mensukseskan Sumber daya strategi sekolah untuk mensukseskan sesuai tema ya. sesuai strategi yang Bapak susun barusan. Kalau strateginya ini untuk penyuksesan Al-Maidah 2 itu bisa dikaitkan dengan UKS ya, tentang kesehatan. Nanti di situ mungkin praktek menandu orang yang sedang sakit atau bagaimana kaitannya dengan UKS sekolah ya, menolong. Upacara mungkin ya. Kemudian tong sampah atau gerobak sampah, itu kaitannya seperti itu. Karena di materi temanya ada contoh-contoh seperti itu, ngomong kakek-kakek di jalan seperti itu. Jadi kaitannya itu dengan kelengkapan di sekolah itu sendiri, UKS, bisa jadi alat-alat di sekolah. Baik, ini menurut saya serencana aksi yang Bapak susun ini sudah baik Pak, sudah menggambarkan apa ya, hal-hal yang perlu diperbaiki, kemudian sudah menyusun rencana untuk perbaikannya. Namun kan kalau dalam penerapannya butuh apa ya, semacam komitmen, komitmen saya supaya ini benar-benar dilaksanakan agar percakapan kita ini bermakna dan menghasilkan, bukan Pak ya. Jadi mungkin menurut Bapak pihak mana yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen pelaksanaan strategi? Kita atau unsur atau siapa? Unsur-unsur yang bisa saya ajak untuk menerapkan pembelajaran Al-Maidah 2 salah satunya adalah pihak luar dari unsur masyarakat. Terus yang kedua dari pihak keluarga. Kemudian dari pihak kesehatan. Mempersiapkan segala sesuatunya. Baik Pak Sodikin, di Pak Sodikin ada lagi yang ingin disampaikan terkait pengembangan pembelajaran yang ingin dibagikan ke saya, atau mungkin saya bisa membantu Bapak terkait pengembangan pembelajaran tersebut? Saya kira cukup itu Pak ya. Artinya dalam pembelajaran agama itu ada yang memang harus dipraktikkan karena kaitannya dengan sosial. Baik Pak Sodikin, saya melihat Bapak sudah berhasil menyusun rencana aksi, kemudian menyusun tolak ukur tadi kan, kemudian siapa saja yang bisa diajak kerjasama dan menjaga komitmen. Saya rasa sudah cukup ya Pak Sodikin. Mudah-mudahan untuk di selanjutnya Bapak bisa berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, baru saja saya telah melaksanakan coaching dengan Alur Tirta dengan Bapak Sodikin terkait pembelajaran yang sudah beliau laksanakan kemarin yang kaitannya dengan tolong menolong. Untuk berikutnya pada Ibu PP Eka Puspa Krisnamurti, mohon untuk memberikan umpan balik terkait coaching yang telah saya laksanakan kepada Ibu Eka. Oke, terima kasih Pak Muklis dan Pak Sodikin ya Pak, sebagai rekan sahabat Muklis di tahapan supervisi akademis yang dilakukan oleh Pak Muklis di SDN 1 Bukatama. Jadi terkait dengan pasca percakapan yang sudah dilakukan dengan menggunakan Alur Tirta, Bapak Muklis sudah cukup baik menyampaikan ya, alurnya sesuai dengan Tirta ya. Kemudian tadi di pasca menanyakan apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak Sodikin terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas, kemudian indikator ketercapaiannya dari tujuan Bapak Sodikin sudah ditanyakan, kemudian Bapak juga mencatat ya hasil observasi, kemudian melakukan penilaian, tapi fokus pada asumsi yang diberikan oleh Bapak Sodikin ya, menggali apa yang dimiliki oleh si Bapak Sodikin. Kemudian terkait tentang ketercapaian indikator tadi sudah disampaikan oleh Pak Sodikin bahwasanya
setelah ini di pembelajaran berikutnya Bapak Sodikin ingin menerapkan pembelajaran tersebut tidak hanya di dalam kelas tapi di luar kelas dengan menggunakan masyarakat, keluarga dan lain sebagainya. Itu sudah sangat baik. Di tahapan tersebut sudah tertata dengan rapi ya Bapak Muklis. Namun tadi perlu digarisbawahi masih menggunakan kata mungkin yang tapi tidak masukkan di dalam pertanyaan, tapi Bapak hanya mengulas kembali atau menggali kembali jawaban dari Bapak Sodikin. Oke, itulah terkait dengan pasca observasi yang dilakukan oleh Pak Muklis dengan Pak Sodikin. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka atas umpan balik yang diberikan. Ini menjadi catatan khusus bagi saya untuk pengembangan kompetensi coaching kita bagi diri saya sendiri. Ya, itu tadi coaching yang sudah saya laksanakan dengan Pak Sodikin, kemudian umpan balik yang telah diberikan oleh Ibu Eka Puspa Krisnamurti. Untuk selanjutnya saya akan menyusun tindak lanjut dari coaching ini untuk menambah potensi saya dalam coaching sesuai dengan kita. Terima kasih, tetap semangat dan JGP hebat.